sepanjang hari ini hingga detik ini Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih segala kebaikan, kemurahan, berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami, terlebih dalam berkat kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pahala-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya Engkau sudah berkati kami semuanya yang hadir, mengurapi kami dengan urapan-Mu yang baru. Biarlah suasana surga turun dari surga memenuhi setiap hati kami pribadi, nafas pribadi, sehingga kami memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukurlah, terima kasih. Memberkati semuanya yang hadir, memberkati pemain musik, memberkati solider singer, memberkati menjalankan budi-budi, memberkati Ibu Gembala di tempat ini. Beri kuat sehat yang prima Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukurlah, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Kasih
kembali. Tiba saatnya pujian bersama, dipersilakan maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi betul beri pemuliaan bagi Tuhan Yesus. Pujilah tiba saatnya saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Allah. Dan sedangkan hati pikiran kita fokuskan hanya kepada Tuhan. Tuhan percaya.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masuk dalam doa. Hambanya Bu Widya berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau sore hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh memuji-muji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati song leader, Tuhan memberkati akan singer. Kiranya Tuhan memberikan upaya yang baik bagi mereka yang sudah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan biarlah kuasa-Mu bekerja mengurapinya, sehingga kami yang datang tidak seperti kami pulang nanti. Kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami untuk menerima sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Salam. Puji nama Tuhan. Oleh kemurahan kasih-Nya Tuhan yang Maha Baik, hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah, dapat kembali bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kurang 2 hari lagi kita menjalani kehidupan kita di tahun 2024. Kalau sampai saat ini kita ada, inilah kasih Tuhan yang luar biasa buat saudara-saudara kekasih dan saya. Dan selama diberi kesempatan di akhir-akhir bulan Desember seperti ini, pemerintah memberikan kesempatan anak-anak sekolah libur panjang. Mungkin juga yang bekerja ada yang mendapatkan libur panjang, sehingga di akhir-akhir bulan Desember ini untuk menggunakan kesempatan liburan, mungkin saudara kekasih dalam minggu-minggu yang berlalu bepergian ke luar kota, luar pulau, luar negeri, di dalam kota, yang sudah melakukan semuanya hari ini dapat berkumpul kembali, semua juga oleh kemurahan kasih-Nya Tuhan yang menyertai kita bisa menikmati semua ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Mungkin juga saudara-saudara kita yang kekasih saat ini ya, yang belum ada di tengah-tengah kita bersama-sama beribadah, masih bepergian di mana saja, kita tetap mendoakannya supaya minggu mendatang dapat kembali bersama-sama kita berkumpul, bersekutu, beribadah, memuliakan nama Tuhan di dalam memasuki hari, bulan, tahun yang baru. Bahkan sebentar hari jika kita akan menutup tahun 2024 yang dinamakan kunci tahun. Biarlah kita juga kembali dapat bersama-sama mengucap puji syukur sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, dipergunakan, bersyukur muliakan nama Tuhan. Maka dari itu hari ini kembali kita belajar firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus pasal 9
ayat 24 sampai 27. Mari kita hormati pembacaan firman Tuhan. Bersama-sama bangkit berdiri, kita baca bersama-sama, kita aminkan bersama-sama. Puji nama Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelaran pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi apa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan begitu yang segalanya saja mampu, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memerintahkan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri dikelola. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati pembacaan firman Tuhan beserta mengambil yang kita percaya akan janji firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 mengingatkan kita kembali tentang pertandingan atau perlombaan. Dan di dalam dunia ini, di negeri kita Indonesia, banyak sekali perlombaan pertandingan apa saja. Yang lebih terkenalnya adalah pertandingan perlombaan baik itu sepak bola yang disenangi banyak orang, baik cowok cewek, dan pertandingan perlombaan yang lain yang pada akhirnya tujuannya untuk menjadi pemenang, supaya mendapat hadiah, mendapat piala, mendapat upah, mendapat mahkota. Tetapi kata firman Tuhan tadi, kalau itu semua secara lahiriah, perlombaan-pertandingan yang ada di muka bumi ini, namanya mendapat hadiah mahkota yang fana. Yang fana itu yang sementara, yang hanya di muka bumi ini saja. Tetapi itu semua dapat menyenangkan hati setiap orang yang menjadi pemenang atau menjadi juara. Juga barusan keluarga besar Ibu Gembala bersama kita jemaatnya memperingati hari Natal, menyediakan banyak hadiah, dan kita diberi doorpress ya untuk dapat hadiah siapa yang menjadi pemenang. Tidak dilihat dari barang dan harganya, tetapi yang mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan itu menjadi pemenangnya karena mendapat hadiah. Termasuk saya dan keluarga saya, apapun yang kita dapat, senang, terima kasih kehadapan Ibu Gembala bersama keluarga besar yang sudah menghadiahkan doorpress banyak sekali. Itu amat sangat menyenangkan, apalagi kalau bertinju, banyak hadiahnya, upahnya, karena banyak. Maka dari itu orang yang ingin menjadi juara dan pemenang itu mempunyai tujuan kehidupannya tidak
asal-asalan. Pokoknya mempunyai keinginan keras, aku harus menjadi pemenang, aku harus menjadi juara. Maka dari itu harus berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap orang masing-masing. Sekali lagi, tentang pertandingan perlombaan secara jasmani, mendapat hadiah, menjadi pemenang dan juara, itu pun kita sudah berbahagia, senang. Apalagi di sini firman Tuhan langsung kita baca ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Pokoknya siap, aku ingin menjadi pemenang dan juara supaya dapat menyenangkan hati. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang mana, mahkota hadiah upah yang sementara. Begitupun kita juga sudah merasa senang sekali. Tetapi ada tetapinya ayat selanjutnya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau begitu kita harus bersama-sama, mari kita belajar. Ingin ikut ambil bagian dalam perlombaan pertandingan supaya kita juga menjadi pemenang, menjadi juara. Kita juga mendapat hadiah, mendapat upah yang abadi. Maka dari itu ayat yang ke-26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tidak semuanya siap. Pokoknya dengan iman, dengan percaya, aku harus menjadi pemenang dan juara di dalam rohani kita supaya mendapat mahkota abadi. Kalau mati secara jasmani, kita mendapatkan mahkota yang bernama yang sementara di bumi ini saja menjadi pemenang dan juara. Kita merasa senang karena mendapat hadiah. Apalagi kita mendapat hadiah mahkota yang abadi, yaitu kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Jadi tidak sembarangan kita untuk cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan cara beribadah, melayani, memuliakan nama Tuhan seperti saat ini. Lebih bersungguh-sungguh, lebih serius, lebih semangat, apalagi sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2024. Ada resikonya, ada rintangan, gangguan, hambatan. Tetapi kalau kita mempunyai cita-cita, mempunyai prinsip, aku ingin terus ikut berlomba untuk menjadi pemenang dan juara, untuk mendapatkan mahkota abadi. Apapun yang akan terjadi, kita jalani bersama-sama karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan tinggalkan kita kalau kita tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu ayat yang ke-27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Amin. Tidak mau kita menjadi kalah, kita ditolak. Kita sudah setia ibadah, setia melayani, setia berdoa. Tapi kenapa Tuhan kok aku ditolak? Termasuk kita tidak menjadi pemenangnya, tidak menjadi juaranya. Karena apa? Tuhan yang Maha Tahu pribadi kita. Apa yang menjadi penghalang pengurangan kesalahan kita
di hadapan Tuhan kita perbaiki bersama-sama, termasuk pribadi kita sendiri, supaya kita menjadi teladan yang baik dengan pimpinan kuasa Roh Tuhan. Tanpa pimpinan Roh Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kejadian kita akan keluar, tetapi kalau Roh Allah yang tinggal di dalam kita dapat menguasai diri, sehingga kita mempunyai prinsip keinginan cita-cita tetap saya ingin ikut berlomba di dalam perlombaan rohani untuk sebentar hari memasuki tahun yang baru 2025. Beri kekuatan aku Tuhan, tetap maju di dalam Tuhan, tetap setia beribadah, setia melayani, setia memuliakan nama Tuhan. Katanya memberitakan Injil, kabar kebaikan yang datangnya dari Tuhan Yesus yang sudah kita peringati merayakan hari kelahirannya, supaya lahir di dalam setiap hati kita, memperbarui hati kita, kehidupan kita yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik bertambah baik. Itulah perlombaan rohani. Mari kita kerjakan bersama-sama, dan kita mempunyai keinginan juga bersama-sama supaya kita menjadi pemenang dan juara di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk mendapatkan mahkota abadi. Dan itu kata firman Tuhan tadi, supaya tidak ditolak, harus berlatih atau latihan. Kalau orang yang terlatih di dalam keadaan apapun juga, senang susah, suka duka, sehat sakit, nggak ada peningkatan Tuhan. Aku ingin terus maju di dalam Tuhan. Aku ingin terus berlomba. Aku tak mau belajar untuk melatih diriku, hidupku di dalam mencintai Tuhan, melayani pekerjaanku, memuliakan lebih lagi, dan lebih lagi. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama-sama. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kalau kita sudah terlatih, latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu melayani pekerjaan, latihlah dirimu selalu memuliakan nama Tuhan, latihlah dirimu untuk memberitakan Injil di mana kamu berada, supaya orang lain juga merasakan berkat daripada Tuhan yang baik dan yang baik. Harus belajar melatih diri. Kalau sudah terlatih, sekali lagi apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak akan menjadi lemah, kita tidak akan menjadi mundur. Justru berbagai-bagai keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak baik, kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, tetap melatih diri kita maju di dalam Tuhan, indah semua pada waktunya. Tuhan akan lakukan semua perkara yang tidak baik menjadi baik, yang baik bertambah-tambah baik. Itulah kasihnya Tuhan Yesus. Maka dari itu ayat 8 tadi mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Luar biasa janji Tuhan. Latihan badani juga penting, juga harus ya, kesehatan jasmani kita juga harus dijaga. Itu juga firman-Nya Tuhan, itu juga diberkati Tuhan. Itu namanya juga kita mendapat hadiah jasmani, hadiah rohani. Apalagi hidup kita
yang sekarang ini, yang akan datang, dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita terus akan bersama sama Tuhan untuk selama-lamanya kalau kita terlatih di dalam kehidupan rohani kita untuk mengiring Tuhan beribadah, melayani dan memuliakan Tuhan seperti pada saat ini. Sampai kapan? Sampai kapan kita melatih diri kita dalam beribadah, melayani, memuliakan Tuhan seperti saat ini? Kita baca tentang di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama, kita ambilkan bersama. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri perjalanan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Bagi yang hadir pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kebenaran. Amin. Sampai kapan kita melatih diri untuk beribadah, melayani, memuliakan Tuhan? Sampai garis finish, sampai garis akhir, sampai Tuhan datang menjemput kita yang kedua kalinya. Kapan tidak tahu, karena itu rahasia Tuhan. Tidak ada yang tahu. Kita harus berjaga-jaga. Di tahun 2025 apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Kita berjaga-jaga, kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata firman Tuhan harus garis akhir sampai seumur hidup kita di bumi. Pada waktunya kita dipanggil Tuhan, kita terus berlomba-lomba, terus maju bersemangat di dalam beribadah, melayani, memuliakan Tuhan seperti saat ini sampai akhir hidup. Maka dari itu kan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iman kita itu kuat, tak tergoyahkan oleh situasi keadaan apapun. Kita tetap maju terus. Dan ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapa ini? Rasul Paulus. Sampai akhir hidupnya dia akan melayani pekerjaan Tuhan. Maka dari itu, sampai akhir hidupnya, garis finish sudah melaksanakan dengan baik. Di sini akhirnya mendapatkan mahkota kebenaran. Tidak hanya Rasul Paulus, murid-muridnya dengan Rasul kita pun juga sudah diangkat, dipilih menjadi anak-anak Allah. Kita juga berhak mendapatkan mahkota kebenaran apabila kata firman Tuhan sampai garis akhir, sampai seumur hidup kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita semua mendapatkan hadiah, mendapatkan pahala, mendapatkan mahkota yang kekal abadi. Maka dari itu, mari saudara kekasih dan sekalian, kita mempunyai moto. Kalau baru berkata
bekerja keras. Apa saja yang dikerjakan di bumi ini selagi kesempatan harus kerja keras, Pak Manus. Bukan pada mengatakan kalau saudara kan itu juga firman-Nya Tuhan. Jadi harus rajin, harus bekerja keras, harus bersemangat. Itulah tinggalannya berarti kita semua mari kita jalankan bersama-sama. Berarti sudah mendapat mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan dari Tuhan Yesus. Tuhan tahu jerih lelahnya kerja kerasnya untuk Tuhan, untuk sesama, untuk kita semuanya. Kita mau belajar itu semuanya. Juga semalam saya melihat perayaan Natal nasional atau perayaan Natal pemerintah. Di situ Pak Presiden juga mengatakan, aku berjanji mau bekerja keras untuk rakyat. Terus mari untuk kita bekerja keras, memberitakan Injil Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Diberkati Tuhan juga menjadi berkat bagi sesama. Itulah yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu, apa yang kita katakan seperti kata firman Tuhan, kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Mari kita mempunyai keinginan seperti kata firman Tuhan ini. Filipi pasal 1 ayat 21. Kita baca bersama, kita aminkan bersama. 1, 2, 3. Amin. Inilah sebagai permohonan permintaan kita bersama. Biar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, kita taati, kita lakukan. Filipi pasal 1 ayat 21 tadi mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Sama orang yang tidak bisa mati, tidak ada, cuma ada waktunya kita Tuhan. Kalau kita mati, kita mendapat keuntungan. Karena selama hidup di dalam dunia kita pergunakan seluruh firman Tuhan, mendapat mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, dan mahkota yang lain. Biar hidup kita lebih lagi di dalam kehidupan layak Tuhan seperti pada saat yang terakhir. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 dan 11. Wahyu pasal 2 ayat 10 dan 11 kita baca bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Wahyu, kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh sengsara selama 10 hari. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya hari ini kita ingin menjadi juara, ingin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pada akhirnya di sini dikatakan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, keberuntungan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saya baca sekali lagi ayat 10. Bagian
Dan ayat yang 11 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, kepada kita semua. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan ada surga, ada neraka. Kalau kita masuk surga, tidak akan merasakan penderitaan, siksaan, dan pembunuhan. Tetapi kita mendapatkan kebahagiaan sukacita karena mahkota yang baik-baik disediakan buat saudara kasih dan saya. Maka dari itu, mari kesempatan hidup yang masih diberikan Tuhan kepada kita semua, dan kita akan memasuki tahun 2025. Lebih lagi cinta kita, semangat kita, kesungguhan kita, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, supaya kita terus tetap diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan kepada kita semua. Kita bersama-sama kami berdiri bersyukur kehadiran Tuhan. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya, supaya kita menjadi alat-alatnya sesuai karunia masing-masing yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan, supaya kita menggunakan dengan sebaik-baiknya dan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya.
dalam doa. Haleluya Yesus. Amin. Bekerja keras berlomba-lomba Tuhan. Terima kasih mencapai anggota kehidupan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman. Kami tidak tahu Tuhan tahun ke depan seperti apa, tapi kami ini percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sedetikpun masa kamu takut di dalam Tuhan dan semua dari masa. Terima kasih Bapak. Mereka kebenaran firman dari Tuhan. Bahkan tetap kuat, bahkan tetap kokoh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Kami serahkan Tuhan, serahkan satu hati, serahkan Tuhan Ibrahim ini. Terima kasih. Bapak pelayanan dia lebih dan biarlah juga pemberian kesehatan dia, ada program bangsanya, anak hidupnya, Bapak berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan jauh daripada sempurna kami serahkan kepada nama dan nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan, dihibur oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang hidup untuk baca. Silakan teman-temannya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan yang bunyinya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Jatmiko memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tibalah bagi kami Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Ajari kami untuk memberi dengan baik, dengan penuh sukacita. Karena kami percaya apa yang kami miliki, apa yang kami punya, semuanya asalnya dari Engkau juga. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami akan menjadi berkat untuk membantu pekerjaan Tuhan di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para pembawa pundi, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.
saudara? Kerja buat Tuhan selalu manis. Puji nama Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga. Darah Tuhan yang memberkati, Tuhan membalas dengan berlimpah dari Anda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama seluruh sudah jemaat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih pada hambanya yang pendeta Lea yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua di tempat ini, Tuhan memberkati kesehatan ibu, memberkati putra putrinya, cucu menantunya, apa yang diusahakan. Terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita patut bersyukur, berterima kasih karena anugerah Tuhan. Di minggu yang terakhir di tahun 2024 ini kita boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita semua yang seiman untuk memuji membesarkan nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pengumuman selanjutnya jadwal ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, doa malam Rabu pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Bapak Ibu Saudara, Selasa 31 Desember 2024 sini ada ibadah tutup tahun disertai perjamuan kasih ya. Perjamuan kasih adalah kita bawa untuk saudara-saudara kita, untuk kita sendiri. Siapa yang punya lendo silakan, siapa yang punya tahu isi silakan, siapa yang punya capcay, nasi goreng, sate, biar kita sama-sama bawa di tempat ini, kita makan, kita nikmati bersama-sama. Terus aku udah bisa dulu sih, udah punya, udah bisa masak, udah apa udah bawa. Kita sama-sama seadanya, kita bersyukur, kita mengucap syukur di tempat ini. Besok tanggal 31 jam 6 sore semua harus datang ya. Noni-noni cantik juga harus datang ya, di atas ya, semua harus datang untuk kita beribadah di tempat ini, ibadah tutup tahun 2024. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik duet Tuhan memberkati, sound system, LCD
ibadat kami malam jam ini ya Tuhan, dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa yang baik, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman-Mu malam jam ini selalu menyadarkan kami, menguatkan kami, mengingatkan kami agar supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang takut akan firman Tuhan, yang senantiasa mengasihi Tuhan. Terima kasih atas firman. Serahkan pada kami semua Bapa, bahkan pada anak-anak yang tidak dapat hadir pada saat ini. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami bisa berhenti berdoa yang mau berkarya. Bisa untuk berkarya kami menjadi saluran berkat bagi kami. Memberkati dalam pelayanannya, dalam kesehatannya, dalam keluarganya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang tidak hadir. Kami percaya yang sakit Tuhan kita sembuhkan, yang berpergian Tuhan senantiasa melindungi. Takut pulang dengan selamat pulang. Tuhan terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang di sekolah, yang kuliah, yang kos, yang ujian, yang magang. Saat ini mereka mencari pekerjaan, melanjutkan kuliah sekolah mereka, tambah semangat belajar, jauhkan dari pergaulan yang jahat, sehingga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Berkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di luar pulau, yang di luar kota, bahkan yang di luar negeri. Tuhan tetap mau melindungi, jaga, pelihara dan jauhkan dari segala perkara yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa bagi keamanan yang ada di daerah kami. Tuhan tetap memberi Tuhan kekuatan, tetap memberi sungguh hati untuk jaga keamanan di saat ini. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat, teman-teman tempat di Surabaya, di sekeliling Tuhan, kota-kota di mana, di sekeliling pulau di mana mereka bertugas. Dan Tuhan lingkupi lewat kuasa darah Tuhan, beri kesehatan, terima kasih, beri kesungguhan, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan untuk menolong dan membantu orang-orang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, membantu menolong bagi mereka yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa negara kami yang terkasih. Terbesarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga di akhir zaman ini hamba Tuhan yang mulai bekerja Tuhan dengan leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kasih Tuhan. Tuhan haleluya. Terima kasih. Demikian juga bagi Tuhan umat Galilea, mereka Tuhan tidak bertumpang tangan saja, tetapi berdoa dari jiwa yang bersembahkan untuk Tuhan Yesus yang berkuasa berkita lagi di laut sensasi. Terima kasih Bapa. Bila sebabnya kemohon urapi kami Roh Kudus, kuatkan kami apa yang terjadi di kehidupan kami Tuhan dengan kuasa dan karena nugerah yang Tuhan berikan kepada kami berbagi-bagi tolong kasihan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tolong Tuhan, supaya kami tidak bermaaf-maaf, kami tetap setia, supaya kami tetap semangat menghadapi tahun yang baru ini, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan baik bagi kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Tuhan tolong jaga kami. Jaga kami Bapak. Kami tidak berani berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tuhan syukur dan terima kasih. Kita berdoa Tuhan Yesus bagi anak-anak Tuhan semua di mana mereka berada. Yang masih melayani, yang masih merayakan hari Natal, jauhkan dari segala perkara Tuhan tidak kendali.
Orang-orang yang membenci kami kiranya berlutut di bawah kaki kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Ajarkan kami GP Galilea takut Tuhan. Terima kasih, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Memberkati persembahan anak-anak semuanya. Belum mengerti persembahan, beri pengertian supaya mereka juga berkati. Kasih berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Terima kasih juga dan berdoa bagi Tuhan orang-orang yang akan menjadi gereja. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang setia untuk membersihkan gereja. Kami percaya Tuhan senantiasa mempersehat kuat. Terima kasih juga anak-anak yang memperhatikan hamba yang menatap Bapak ini. Tuhan pasti memberkati. Tuhan syukur dan terima kasih. Syukur dan terima kasih. Tuhan tahu kedatangan anak-anak pada saat ini Bapak. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuh. Yang susah Tuhan sudah hidup. Yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang berbeban berat Tuhan sudah lepaskan pada saat ini Tuhan. Kita akan meninggalkan ruangan yang suci ini gereja dunia. Seketika kita tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kamu nanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus